Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah izinkan kita semua bisa bergabung di majelis Formula Hati. Semoga diterima Allah SWT. Kesempatan yang baik ini sekaligus jadi wahana kita untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah hindarkan kita semua dari wabah ini. Allah sehatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, sejenak bersama surat Yasin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Qila adkhulil jannah, dikatakan yakni kepadanya. Adkhulil jannah, masuklah ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku itu mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Masuk surga karena Rabbku mengampuniku. Wa ja'alani minal mukramin. Dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini sebenarnya memang kalau kita lebih jauh ya tentang penggunaan bahasa dalam Al-Quran yang dalam ilmu bahasa disebut dengan ilmu balaghah, termasuk dalamnya ada batik dan ma'ani. Ini memang Quran itu punya mukjizat tersendiri. Ini kan tadi kayak attakhidhu min dunihi alihah. Ini kan sebenarnya kan masih dialog antara mursalin dengan kaum. Tapi dialog itu merupakan satu pelajaran bagi umat Rasulullah gitu. Ini adalah fi dhalalin mubin. Ini kan kalau begitu saya sesat. Tapi terus ini aman tu berabbikum wasal. Saya beriman kepada Rabb kalian. Nah, artinya Rabb kalian itu sebenarnya ya Allah itu. Kemudian qila adkhulil jannah. Dikatakan kepada yakni kepada ini, udkhulil jannah. Ini artinya mengajak kaum untuk beriman kepada Allah sehingga nanti hasilnya udkhulil jannah. Ini adalah memang sisi mukjizatnya Al-Quran. Dalam memberikan pelajaran kepada kita semua dengan settingnya dialog, tapi sekaligus waktu dialog itu juga ada satu kita sebutnya kayak frasa-frasa, bait-bait kalau dalam gitu, yang kemudian memberikan penekanan akan pelajaran. Ini aman tu birabbihim wasma'un qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku itu tahu. Jadi ketika beriman, kemudian nanti hasilnya surga, berharap kaumnya tahu. Nah, pelajaran bagi kita semua dari dua ayat ini adalah penegasan, ya, ayat sebelumnya penegasan untuk selalu beriman kepada Allah, Rabbul Alamin,
Rabbuna wa Rabbukum. Rabb alam semesta, Rabb kita dan Rabb kalian semua. Yang kedua, insya Allah ketika kita beriman, tentu dengan amal saleh kita akan mendapatkan pernyataan udkhulil jannah. Artinya kita Allah insya Allah min ahli nar, min ahli jannah. Tentu secara keyakinan surga itu dihuni orang mukmin dan neraka dihuni orang kafir. Nah, pelajarannya nomor 2 atau nomor 3, orang ketika mendapatkan ketetapan masuk surga, itu sebabnya 2 kalau di ayat ini. Bima ghafara li rabbi. Akibat ampunan Allah. Itu benar sekali. Kalau bukan ampunan Allah, orang nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu tukang buat salah. Ya kalau nggak diampuni, ya menjadi sebab dia masuk neraka. Yang kedua, saat dia berbuat baik, kan belum tentu diterima. Ya, kalau nggak diterima, ya berarti ya tidak berbuat baik kan. Jadi benar-benar orang masuk surga itu karena bima ghafara li rabbi. Karena ampunan Allah SWT. Terus wa ja'ala minal mukramin, dan Allah muliakan hamba itu. Nah, makanya di surat yang lain kan ketika orang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah sesungguhnya keberuntungan yang nyata. Faman yuksiha anin nar khilal jannah faqad faz. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dia sungguh telah beruntung. Jadi ya, 2 pelajarannya, orang masuk ke surga karena ampunan Allah, dan karena memang ia ditempatkan oleh Allah sebagai orang mulia. Yang kalau di hadis yang lain disebut dengan karena rahmat Allah SWT. Demikian pelajaran penting dari sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut ke materi. Kita akan bahas tentang memahami rukun iman ya. Kemarin sudah atau mendalami rukun iman. Sejak awal mungkin sebagai paham urut-urutannya ya. Kita sudah bahas masalah iman, pemahaman iman, dan kita masuk ke bab ma'rifatullah. Dalam ma'rifatullah, kita paham masalah bab ini, kita masuk ke hari akhir. Berarti dari sudut rukun iman, kita ada bahas 2 rukun iman. Rukun iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, ketika kita bahas hari akhir, kita bahas hal terkait dengan hari akhir, mulai dari kematian, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan seluruh manazil fi yaumil akhir. Pos-pos di hari akhir sampai ke surga dan neraka. Insyaallah masih ingat ya. Ini yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita mulai akan bahas sisanya rukun iman. Nah, sisanya rukun iman kita berikan judul mendalami rukun iman. Nah, setelah kita bahas sisanya rukun iman ini, kita akan secara khusus membahas tentang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah sebagai penjelasan dari iman kepada Rasul. Nanti kira-kira gitu ya, urut-urutan materinya. Nah, sebagai pengantar,
Iman ini kan adalah mawukira fil qalb wa saddaqahul amal. Suatu yang terhujam di hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Iman adalah tasdiqum bil qalb wa tasrihum bil lisan wa amalun bil jawarih. Kebenaran di hati, pernyataan dengan lisan, dan amal. Wa amal bil jawarih. Amal dengan anggota badan. Nah, ketika iman definisinya adalah seperti tadi, tasdiqum bil qalb wa tasrihum bil lisan wa amal bil jawarih, atau definisinya tadi adalah ma wukira fil qalbi wa saddaqahul amal, maka lahir konsep syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, khusus cabang iman ini tidak kita kaji di majelis yang mingguan. Dikajinya di majelis formula hati yang Sabtu pagi. Ini udah Sabtu pagi. Jadi jamaah yang ada di sini boleh gabung di majelis yang Sabtu pagi itu. Majelis formula hati yang hari ini lagi bahas tentang syu'abul nisbah, enggak, supaya sekalian gitu. Nah, kita bahas bab tauhid yang lain. Nah, karena iman itu demikian, maka urusan tasdiq atau pendalaman tadi, atau pembenaran di hati tadi, perlu mendapatkan penguatan-penguatan. Itulah bahasan tentang ma'rifatullah. Demikian juga bahasan tentang ma'rifatul Rasul. Karena apa? Perlu pembenaran yang lebih kokoh. Karena iman bukan sekedar apa yang kita katakan. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan semacam impian atau asumsi atau imajinasi, tapi walakin mawqira fil qalb, tapi yang terhujam di hati. Nah, terhujam itu digambarkan kayak pohon. Pohon yang terhujam di hati. Terhujam. Sehingga dia menumbuhkan buah. Nah, buahnya itu namanya syu'abul iman itu. Nah, waktu menghujamkan ini, memang sama sekali tidak ada goyangnya sama sekali. Nah, goyangnya itulah namanya nifak, kemunafikan. Makanya kalau pohon iman ini terhujam, akarnya kuat, insya Allah berbuah. Nah, itulah namanya iman yang kokoh, yang digambarkan sebagai kalimat thayyibah. Nah, tersisa di kita adalah iman kepada Rasulullah, iman dari rukun iman ya, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita bahas iman kepada Rasulullah ya. Iman kepada Rasulullah ini, atau iman kepada, ini dulu deh ya, iman kepada, jadi agak dari sudut kajian rukun imannya, ini kan urutannya iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat,
iman kepada kitab, iman kepada Rasul, terus iman kepada qada qadar. Nah, kemarin dari iman kepada Allah, kita bahas langsung iman kepada hari akhir. Karena saking dekatnya iman kepada hari akhir dalam banyak bahasan. Supaya praktis, kita langsung bahas saja. Ya. Nah, sekarang kita bahas iman kepada Rasul. Loh, kenapa enggak iman kepada malaikat? Karena ini hanya bahasan aja. Kalau urutan rukun iman mah tetap aja seperti. Karena di dalam praktek, seluruh hal terkait dengan iman sesungguhnya itu lewatnya Rasulullah. Kita tahu Allah dari Rasulullah. Kita tahu ada Quran dari Rasulullah. Kita tahu ada hari akhir dari Rasulullah. Kita tahu ada malaikat dari Rasulullah. Nah, dari sudut pandang ini, maka iman kepada Rasul dan memahami Rasul harus didahulukan. Jadi kalau imannya sama Rasul kuat, itu insya Allah seluruh rukun iman dan seluruh cabang iman dengan mudah dijalankan. Itu sih asumsinya ya, sudut pandangnya. Karena kan kita mengaji iman ini, atau mengaji tauhid ini kan bukan sekedar mengetahui atau belajar pengetahuan tauhid, tapi kita sedang menanamkan tauhid yang benar. Semoga Allah mudahkan. Iman kepada Rasul maknanya berarti mempercayai secara sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul sesuai dengan ketetapannya. Dan mengutus Rasulullah secara khusus kepada seluruh umat manusia. Di dalam kepercayaan ini, kalau buat kita kategori, jadi ada dua. Iman kepada Rasul secara umum, dan kedua, iman kepada Rasulullah SAW, yakni Nabi Muhammad. Iman kepada Rasul secara umum, itu keimanan kita pada posisi mempercayai bahwa mereka adalah utusan Allah yang 25 itu. Yang diutus oleh Allah SWT, yang mereka, yakni para Rasul yang 25 itu, diutus oleh Allah kepada umat-umatnya. Membawa risalah dari Allah, baik yang dibekali dengan kitab, atau tidak dibekali dengan kitab. Kalau tidak dibekali dengan kitab, berarti dia meneruskan risalah sebelumnya. Berarti menjalankannya gimana? Yang menjalankannya lewat wahyu yang turun padanya. Kan kayak Nabi Adam. Sampai Nabi Nuh belum ada kitabnya. Kitab itu turun waktu Nabi Musa. Nah, Musa itu kan sudah pertengahan. Artinya sebelum Nabi Musa, para Rasul itu menjalankannya lewat wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ya dijalankan aja. Baru mengenal kitab di Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa sampai Nabi Daud, kan masih ada jeda. Artinya Nabi-Nabi setelah Nabi Musa menggunakan ajaran Nabi Musa, Taurat. Dan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya langsung. Sampailah kemudian turun Daud, Zabur. Kemudian dari Daud sampai Nabi Isa, ya kan ada Nabi-Nabi sebelumnya. Sampai turun ke Nabi Isa Taurat. Nah, Rasulullah SAW ini Rasul yang punya beberapa kekhususan
Salah satunya adalah Rasul diutus kepada seluruh umat manusia. Sementara Rasul yang lain diutus kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat Imam Baghawi yang artinya saya fudhiltu ala nabiyyin bi khamsin wa fi bi sittin. Saat diutamakan atas nabi-nabi yang lain dengan 5 hal atau dengan 6 hal dalam sebuah riwayat. Nah, salah satunya bu'ithal anbiya'u ila qaumihim wa bu'ithu ila nasi ajma' au kama qala. Ini salah satunya ya. Nabi-nabi diutus pada kaumnya dan saya diutus kepada seluruh kaum. Nah, dalam konteks ini maka kaum muslimin yang bukan orang Arab tidak pernah boleh merasa menjadi nomor 2. Atau dibalik, merasa nomor 1. Kemudian menghinakan orang Arab. Atau dibalik, orang Arab merasa nomor 1, menghinakan yang lain. Kenapa kata Rasulullah, bu'ithu ilan nasi ajma'. Saya diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi ya umatnya Rasul, ya siapa aja umatnya Rasulullah. Itu enggak. Makanya ada kata Rasulullah, fadla ala Arabiyyan ala ajami. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam. Ajam itu non Arab. Nah, jangan sampai kayak gini ini muncul kembali. Ketika orang Arab merasa lebih utama, dibalas non Arab merasa lebih utama. Nah, ini panjang ceritanya nanti akhirnya. Karena umat Rasul itu ya satu. Ya seluruh umatnya ini umat Rasulullah. Nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, khusus untuk Rasulullah, kembali ke rukun iman tadi, iman kepada Rasulullah Muhammad ini, kita wajib mempercayainya sebagai seorang Rasul. Ia dibekali Quran, kitab, dan kita wajib mengikuti syariahnya. Nah, kalau Rasul-Rasul sebelumnya, kita tidak wajib, bahkan tidak boleh mengikuti syariahnya. Yang kita ikuti syariah Rasulullah SAW. Mungkin di konteks ini catatannya, nah kalau sebuah perbuatan seorang nabi sebelum Rasulullah diceritakan oleh Al-Quran, apakah kita ngikuti perbuatan nabi tersebut atau tidak boleh ngikuti? Jawabannya, wajib kau ikuti, tapi bukan sebagai syariat nabi tersebut, tetapi sebagai syariat Al-Quran. Paham ya kira-kira ya? Kalau Al-Quran menceritakan perbuatan seorang nabi atau salah satu nabi di Al-Quran, itu maknanya kita wajib mengikuti, termasuk menjadi dalil terhadap kita. Tapi bukan sebagai perbuatan nabi tersebut, tapi itu sudah sebagai dasar Al-Quran. Karena Al-Quran yang menyebutkan. Itu sama saja firman Allah. Itu ya firman Allah SWT. Cuman tentang nabi sebelumnya. Terus kita ngikuti. Kenapa? Ngikuti Al-Quran. Nah, ini contohnya misalnya tentang Nabi Yusuf yang meminta posisi di kerajaan. Itu akhirnya menjadi dalil dibolehnya orang meminta posisi ketika
ia meyakini yang lain rusak gitu. Nanti kemudian juga disandingkan dengan sabda Rasulullah. Akhirnya menjadi perbedaan para ulama di dalam memahami bahasan ini. Contoh juga misalnya ketika Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana. Itu kan doanya Nabi Adam. Terus kita boleh? Ya boleh. Ya bahkan harus karena itu sudah difirmankan oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh, boleh, harus. Karena sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, karena kita terikat dengan syariat Rasulullah, maka iman kepada Rasul tidak berhenti hanya sampai mengimani kenabiannya, tapi harus mengikuti syariahnya, harus mentaati perintahnya, harus mengikuti menjauhi larangannya, harus mengikuti sunnahnya. Nah, di konteks inilah umat Rasulullah itu sangat terkait dan terikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita semua punya pemahaman yang sangat baik, kemudian punya iman yang sangat baik kepada Rasulullah, itu artinya insya Allah kita bisa menjalani syariat ini dengan sempurna. Itulah dari sudut pandang ini, mengenali Rasulullah yang disebut dengan ma'rifatul Rasul, memahami Rasulullah yang nanti diharapkan mendatangkan mahabbah, itu menjadi penting dalam bahasan iman, supaya kita bisa menjalani syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, dipersilakan. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Saya Yudi Pak Ustadz. Saya Yudi. Saya mau bertanya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz berkata tentang iman. Iman itu kan ada menyangkut lisan, menyangkut perbuatan, dan menyangkut kolbu. Kalau nggak salah saya begitu ya Pak Ustadz ya. Yang saya simpulkan begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara kolbu itu kan berasal dari kolb. Kolb itu kan bolak-balik kalau nggak salah saya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi, kolbu yang kita miliki ini kan selalu bolak-balik, sehingga mengakibatkan iman kita suka naik, iman kita suka turun, yang kadang-kadang kita suka loss, tidak kendali, gitu segala macam. Nah, ini kaitannya gimana ya Pak Ustadz kalau kita bicara tentang kolbu ini dengan iman ini Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, justru karena, bismillah, terima kasih sekali. Karena iman itu letaknya di hati, bahasa Arabnya qalb tadi ya. Al-qalbu yusamma bil qalbi li'annahu yaqlub. Ya. Hati itu disebut qalbu karena yaqlub itu bolak-balik ya. Betul. Nah, oleh karena itu inilah titik ujiannya. Karena dia bolak-balik, makanya perlu dijaga. Jangan sampai bolak-balik. Nah, bolak-baliknya itu menghasilkan ziyadah wa nuqsanil iman, tambah dan berkurangnya iman. Tapi kalau bolak-baliknya kenceng, ya bisa menjadikan nifak. Hilang. Ya, hilang. Bolak-balik itu kan nifak. Iya enggak, ya, iya betul. enggak. Ya. Sampai akhirnya enggak, jadi kufur, naudzubillah.
Betul, betul. Jadi perlu dijaga. Nah, jaganya ini akhirnya lahir konsep menjaga iman atau secara khusus adalah asbab ziyadatul iman. Sebab-sebab bertambahnya iman. Nah, sehingga lahir itu. Sehingga karena kita tahu iman itu di hati dan itu bolak-balik, maka perlu dijaga supaya dia kokoh. Nah, kokohnya iman itu disebut dengan bertambahnya iman. Nah, sehingga kalau kita bisa jalani asbab ziyadatul iman, semoga lahir iman yang kokoh sampai lebih jauh lagi memasuki konsep halawatul iman, nikmatnya iman. Nah, insya Allah kalau sudah memasuki wilayah nikmatul iman atau halawatul iman, insya Allah frekuensi bolak-baliknya itu mengurang dan bahkan mengecil sekecil-kecilnya. Nah, jadi kita itu mengurangi frekuensi bolak-baliknya itu. Ibarat kalau kelereng ditaruh di kaca, di piring, begitu awal ditaruh itu kan bolak-balik itu. Nah, sampai lama-lama itu hilang, terus kokoh gitu. Ada goyangan lagi, gerak lagi. Nah, tapi nanti pada saat saking pinternya orang ini, ada goyangan lagi nggak kokoh. Kenapa? Udah dilem ininya, si kelerengnya. Gitu. Ya udah kan. Ya udah akhirnya sama. Udah awalnya didikirin. Belum iman, dilem sama ilmu. Plok. Dah. Insya Allah nggak berubah. Nah, itulah namanya tadi kalimat thayyibah asluha fil ard. Akarnya itu udah terhujam di tanah. Wallahu a'lam bishawab. Padahal yang lain, kalau ada pertanyaan sebelum melanjutin. Ada pertanyaan Ustadz, sebentar saya bacakan Ustadz ya. Padahal. Dari Ibu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah puasa Daud itu merupakan syariat Nabi Daud atau memang firman Allah? Iya, puasa Daud disebut Nabi Daud karena dulu Daud menjalankan, tapi itu diakui Rasulullah. Gitu. Jadi Rasul yang menegaskan. Kalau hanya sekedar cerita Nabi Daud, ya nggak jadi. Jadi seluruh hal yang terkait dengan syariat sebelum Rasulullah itu bisa menjadi syariat kita ketika ditetapkan Al-Quran atau Rasul menetapkan. Kalau Rasul menetapkan atau Quran menetapkan, itu sudah menjadi syariat Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Kalau syariat Nabi Dawud ini penetapannya bukan di Al-Quran, di sunnah Rasulullah, di hadis Rasulullah, penetapan puasa Nabi Dawud itu. Ya Ustadz, terima kasih. Di chat nggak ada lagi Ustadz, silahkan dilanjutkan. Lanjut ya. Dipahami ya. Nah, ketika iman demikian tadi, ada konsepnya, maka lahir konsep cabang iman, maka perlu kita, kalau tadi karena semuanya itu pintu gerbangnya Rasulullah, maka ketika iman kita kepada Rasulullah itu kuat karena diawali dengan pemahaman yang kuat, pengenalan yang sangat baik, sampai bahkan bisa mencintai Rasul, maka insya Allah berdampak kepada seluruh cabang iman yang lain atau seluruh rukun iman dan bahkan termasuk implementasinya dalam cabang iman. Kelebihan para sahabat dalam bab ini ia bersentuhan langsung dengan sosoknya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tantangan dari kita yang tidak bertemu Rasulullah adalah tidak bisa menyentuh Rasulullah. Tapi Allah tentu Maha Adil dan Maha Rahman dan Maha Rahim. Yang tidak menemui sosok Rasulullah, ia masih ditinggalkan sunnahnya
ditinggalkan kisahnya. Dan secara teori, apa yang bisa didapatkan lewat mata dan tangan bisa didapatkan pula dengan kondisi yang sama oleh telinga. Kalau para sahabat bisa melihat Nabi, menyentuh Nabi, dan dengar dari Nabi, kita dengar tentang Rasulullah. Itu kalau kuat ilmunya, insya Allah bisa menyamai apa yang ada di tangan, yang lewat tangan dan lewat mata. Kenapa? Karena proses intinya adalah bukan matanya, tapi intinya masuk ke otaknya. Nah, gitu kira-kira kalau dalam teorinya itu. Bahkan terkadang cerita pakai lisan itu lebih terhujam daripada melihat dengan mata. Contohnya orang baca novel itu bisa lebih terhujam imajinasinya ketika baca novel daripada diperlihatkan orangnya. Biasa aja jadinya. Makanya dulu novelnya siapa itu dulu ya? Bacaan Fatihah Delisa. Itu ketika dibaca novelnya, kita bisa nangis, terseduh-seduh banget. Begitu difilmkan, biasa aja. Nah gitu maksudnya. Intinya sebenarnya mata sama telinga itu saluran, bukan kunci. Selama dari mata masuk ke ilmu, ke otak maksudnya, dari telinga masuk ke ilmu, sama. Dari situlah dimulai. Apakah ilmu turun menjadi makrifah, kemudian menjadi niat, atau hanya berhenti jadi ilmu saja. Makanya, kata Imam Syafi'i, secara keseluruhan, zaman Rasulullah adalah yang terbaik. Secara keseluruhan, mereka lebih baik dari umat setelahnya. Tapi orang per orang, bisa jadi orang tertentu di zaman setelah sahabat, itu bisa lebih utama daripada orang tertentu di zaman sahabat. Jadi orang per orang itu bisa mengutamai orang per orang. Ya, misalnya ada para ulama besar yang kontribusinya ke Islam luar biasa, bisa lebih utama daripada orang per orang tertentu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali tadi di definisi iman kepada Rasul, jadi percaya secara baik penuh bahwa Rasulullah itu utusan Allah, benar adanya, dibekali oleh Allah mukjizat Al-Quran, kitab, dan kita wajib mengikuti syariahnya. Nah dari sini, dari definisi ini dan pengertian ini, berarti ada kepercayaan penuh. Yang kedua, mengakui kebenarannya, kerasulannya, ketika mengakui kebenaran risalahnya. Yang terakhir, mengikuti syariahnya atau risalah. Nah, artinya iman kepada Rasul butuh penghujaman yang baik terhadap iman kepada Rasulullah. Imam benar-benar percaya full. Gitu. Nah, kalau udah percaya full itu, ya berarti tidak ada sedikit pun rasa ragu. Kalau dalam prakteknya, ya udah nggak pakai nanya.
Kalau sudah Rasul yang mengatakan, dan tentu di konteks ini berarti hadis sahih, ya udah, nggak pakai nanya. Kalau masih pakai nanya, ya berarti belum terhujam. Apalagi membenturkan sunnah Nabi dengan logika. Ya, itu berarti sedang bermain-main dengan iman. Tapi kan kita ketemu kadang sama pengetahuan tidak cocok. Ya kita akan katakan kalau hadis itu benar-benar sahih, maka pengetahuannya yang harus dirubah. Kok bisa? Nah, pengetahuan itu kan datang dari teori. Teori datang dari penelitian. Teliti lagi, nanti akan berubah pengetahuannya. Nah, gitu. Simpel aja berpikirnya. Karena pengetahuan itu kan tidak benar mutlak. Kalau Rasul benar mutlak. Tapi ini loh Ustaz, benar loh ini. Nyata-nyata bertentangan dengan fakta atau pengetahuan. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi pintu masuk kita mencoba meneliti ulang hadisnya. Nah, gitu. Apakah benar sahih atau jangan-jangan memang mengandung hal lain. Itu nanti menjadi pintu masuk untuk menganalisis kembali. Tapi secara umum, kalau itu sahih, pengetahuannya. Tapi enggak kok Ustaz. Ini sudah diulang-ulang di pengetahuan. Nah, coba kita ulang sahih apa enggak. Gitu. Atau pemahaman kita terhadap hadis. Ya, itu mengenai yang terhujam di hati. Kebenaran yang terhujam. Yang kedua, bahwa ia adalah utusan Allah. Membenarkan secara baik, full, bahwa ia utusan Allah. Ini kan satu kondisi yang tidak sanggup diterima oleh Nasrani dan Yahudi menyebabkan dia gagal beriman. Makanya kategorinya bukan mukmin lagi. Jadi kan Yahudi itu tidak sanggup mengimani Rasulullah itu Rasulullah. Karena dia maunya utusan terakhir itu dari bangsa Yahudi. Dan Nasrani juga demikian. Ketika dia beriman kepada Nabi Isa, dan datang Nabi setelah Nabi Isa, dia tidak sanggup lagi beriman kepada Rasulullah. Yang menarik kalau kita lihat kisah, umat-umat yang datang setelah Nabi Musa, ketika datang Nabi setelahnya, itu masih ada yang beriman kepada Nabi setelahnya. Tapi ini unik. Ternyata pengikut-pengikut Nabi Musa tidak sanggup pula beriman kepada Nabi Isa kan. Awalnya orang Yahudi nggak semuanya beriman kepada Nabi Isa. Ternyata hanya 12. Nanti setelah sudah malah kemana-mana, baru malah pada beriman. Tapi secara umum yang beriman kepada Nabi Isa cuma 12. Karena Yahudi tetap Yahudi akhirnya. Nah, itulah masalahnya. Dan ketika mereka mengikuti Nabi Isa, meskipun sesungguhnya ketika sudah dirubah Injil itu tidak lagi mengikuti Nabi Isa, ketika turun Rasul terakhir nggak sanggup mengikuti. Nah, dan kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti Rasulullah SAW, dan kita juga mengimani nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi kalau ada guyon, ini guyon. Kalau umat Rasulullah, ya otomatis masuk surga karena seluruh nabi sebelum Rasulullah diimani. Gitu. Nah, kalau hanya iman kepada Nabi Musa atau iman kepada Nabi Isa, terus gimana nanti? Nah, gitu.
Yahudi dan Nasrani gagal beriman kepada Rasulullah. Akhirnya dia menjadi tidak beriman. Nah, oleh karena itu kalau kemudian umat Rasulullah sekarang yang datang setelah Rasulullah kok nggak sanggup beriman kepada Rasulullah, ya ini akhirnya menjadi kafir itu. Tapi catatannya iman kepada Rasulullah ini disertai bahwa ia adalah Rasul terakhir. Nah, dinyatakan itu oleh Rasulullah di hadis yang juga dari Imam Baghawi. Dia adalah Rasul terakhir. Makanya ketika nanti ada yang mencoba-coba untuk mengaku menjadi Rasul setelah Rasulullah, ya dia kafir. Dan salah satu tanda kiamat nanti banyak orang yang ngaku menjadi Nabi. Sejak zaman Rasul sampai sekarang sudah puluhan yang ngaku jadi Nabi. Begitu mengimani Nabi setelah Rasul, ya kafir. Karena Rasul itu diimani sebagai Rasulullah, juga diimani sebagai Rasul yang terakhir. Tapi yang menarik, ketika kita beriman kepada Rasulullah, kita tetap beriman kepada Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga poinnya, dia Rasulullah itu benar risalahnya. Artinya, ketika kita, ini hanya poin-poin penting ya, bukan definisi ya. Poin penting dalam definisi, ia benar risalahnya. Jadi seluruh risalah yang dibawa oleh Rasulullah, baik yang nanti Al-Quran itu, berarti nanti secara khusus dibahas di iman kepada Al-Quran, atau dalam bentuk hadisnya, itu benar. Itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang batil. Kalau untuk Al-Quran, ya udah ditegaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau untuk Rasulullah yang selain Al-Quran, itu juga di-cover oleh Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka seluruh hal yang dikerjakan Rasulullah, dinyatakan Rasulullah, sifat Rasulullah, apapun itu benar adanya dan menjadi referensi syariah. Saya tegaskan ini untuk membuat kita lebih full dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, terakhir-terakhir ini banyak sekali penelitian yang membuktikan kebenaran-kebenaran dari seluruh dari pilihan Rasulullah SAW dalam hidupnya. Apapun itu. Mau cara tidur, cara makan, syariat iddah, syariat makanan halal haramnya itu, cara minum, apa saja. Pengetahuan bisa menemukan benar. Itu benar adanya. Nah, jadi kalau umat Nabi sendiri tidak mengakui kebenaran itu, yaitu kebalik-balik. Kalau orang Jawa bilang namanya kewalik wudele. Pengetahuan telah memberikan pembuktian kebenaran akan syariat-syariat itu. Nggak sedikit, ratusan sudah. Ya, kalau umat Rasulullah malah nggak jelas sikapnya, itu namanya kewalik wudele. Kebalik pusarnya, dari depan ditaruh ke belakang. Terakhir, catatan dalam definisi bahwa kita wajib mengikuti syariat Rasulullah. Jadi ini iman Rasul ini harus sampai ke poin keempat. Wajib mengikuti syariahnya. Karena kalau hanya mengaku kenabiannya, ya sama dengan iman kepada Nabi sebelumnya. Titik khususnya adalah kita wajib mengikuti syariat Rasulullah SAW. Karena syariatnya benar adanya, kita wajib ikuti. Sehingga
iman kepada Rasul itu membimbing kita dalam hidup. Karena syariat Rasul kan bukan syariat untuk tata cara sholat aja. Hidup ini ada aturannya. Nah, itulah Rasulullah. Kalau hidup ini ibarat itu arena publik, pabrik, maka di pabrik ini ada aturannya. Nah, aturannya itulah yang dinyatakan oleh utusan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi kalau kita hidup kok bisa mengatur dengan aturan Rasulullah, itu hidup kita diterima. Nah, menjadikan hidup mengikuti aturan Allah itu namanya ibadah. Itulah inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 poin dari definisi, semoga bisa dipahami. Dan oleh karena itu, karena waktu sudah jam 6:30, kami anggap memahami, mendalami rukun iman, terutama kita sudah masuk ke memahami iman kepada Rasulullah, sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan di chat, Ustadz. Kalau pas lagi futur atau malas atau drop dalam ibadah, apakah itu masuk area bolak-balik iman? Kalau bolak-balik iman itu hanya fokus pada pergulatan keraguan akan akidah dengan segala turunannya. Mungkin lebih tepatnya kalau kayak gitu itu bolak-baliknya hati. Bukan bolak-baliknya iman. Kalau bolak-baliknya iman itu kan bisa ke nifak, bisa iman tidak, bisa iman enggak gitu. Tapi ke bolak-baliknya hati di dalam melaksanakan turunan-turunan iman. Nah, sehingga kadang semangat, kadang enggak. Lebih tepatnya gitu. Meskipun bolak-baliknya hati ini, kalau dikaitkan dengan iman, itu juga masuk kategori ziyadatul iman wa nuqsani. Tambah dan turunnya iman. Jadi semangatnya orang mutaat itu masuk dalam ranah iman bertambah. Dan ketika futur masuk dalam ranah iman berkurang. Tapi tidak sampai keluar dari iman. Karena kalau nanti di istilah bolak-baliknya iman, nanti khawatir dipahami itu iman enggak. Ini kan masih dalam ranah iman. Sehingga lebih tepatnya itu bolak-baliknya hati. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan pertanyaannya di Bu Wati. Di luar konteks, Ustaz ya. Si Fulan seorang mu'alaf. Karena suatu dan lain hal, dia harus tinggal dengan tantenya yang masih menganut kepercayaan Buddha. Di rumahnya banyak patung-patung sesembahan. Pertanyaannya, apakah rumah tersebut baik untuk ibadah sholat? Ya tentu ini situasinya sudah tidak normal ya. Artinya kalau hukum yang benar kan rumah itu tidak boleh ada patung. Nah kemudian ketika ada muslim tinggal di rumah orang yang ada patungnya, ya dia akhirnya kan menselisihi syariat agamanya. Tapi apakah boleh sholat? Ya boleh aja, asal tidak menyembah patungnya. Sah sholatnya, ya sah. Cuman rumah yang ada patungnya itu tidak cocok sama syariat Rasulullah. Jadi kalau ibarat sholatnya, yaitu ibadah terpisah. Kayak orang sholat di gereja, sholat di mana gitu. Itu sama. Itu ibadah terpisah. Sah. Tapi ya dia di rumah yang ada patungnya itu nggak baik. Gitu. Yang punya kan non-muslim. Nah itu nanti akhirnya menjadi bahasan. Apakah non-muslim terikat dengan syariat kita atau tidak terikat? Ada 2 pendapat. Non-muslim terikat. Kenapa? Karena setiap umat manusia ini wajib iman kepada Allah dan mengikuti syariat Allah. Ya karena dia belum Islam, ya akhirnya nggak bisa menjalankan. Oleh karena itu wajib Islam dulu. Gitu. Yang mengatakan tidak terikat,
Ya kan seluruh syariat Islam itu syaratnya Islam ya. Dia nggak Islam ya akhirnya nggak terikat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan lewat raise hand. Silakan Pak Indro. Betul. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi Ustaz menyatakan bahwa manakala sudah sahih dan sudah bayin, sudah jelas itu dari Rasul atau dari Quran, maka tidak ada rasional pikiran ataupun apa yang bisa menyelisihi. Nah, ini berkaitan dengan ini Ustaz, banyak juga hadis atau di Quran yang narasinya ayat-ayatnya itu bisa jadi bertentangan dengan fakta di dalam ilmu pengetahuan. Contohnya seperti dikatakan bahwa bumi itu datar gitu kan. Padahal fakta di dalam ilmu pengetahuan bumi itu bulat. Ada sebagian orang yang memang mengatakan Quran mengatakan datar ya datar gitu kan, bukan bulat kan gitu kan. Nah, apakah di sini tidak cukup hanya kita melihat satu nas atau dalil, tapi harus juga melihat secara keseluruhan dalil yang lain, dan di situ masuk ilmu pengetahuan atau tafsir atau apa, atau jadi ada instrumen lain yang membuat tidak hanya sekedar kita mendengar nas atau satu dalil, maka diimani sekalian yang lainnya tidak diabaikan atau gitu. Kira-kira begitu Ustaz, mohon penjelasannya di mana sebaiknya kita dalam situasi itu. Terima kasih. Oke. Ini nanti di dalam membahas urusan nas dengan pengetahuan dan nas dengan fakta, itu rumusannya gini. Jadi waktu kalau saya katakan, kalau sudah kita ketemu hadis sahih dan nyata sahih, kok pengetahuan kok tidak ketemu, pengetahuannya suruh neliti ulang. Nah, yang jadi masalah itu ketika di dalam tema itu hadisnya tidak satu. Nah, maka tidak boleh berpegangan cuma satu hadis. Harus jam'ur riwayat namanya. Supaya ketemu utuhnya. Gitu. Kalau memang di tema itu hadisnya banyak. Tidak boleh orang memegang satu hadis, kemudian meninggalkan hadis yang lain padahal temanya sama. Itu tidak boleh, karena nanti akan membahayakan kesimpulan. Jadi tentu yang bab ini tidak diabaikan. Artinya kalau kita ketemu hadis sahih, itu artinya maknanya hadis sahih dengan semua riwayat yang ada di tema itu. Itu bukan hadis sahih cuman satu hadis sahih, bukan. Jadi hadis sahih yakni dengan semua riwayat yang ada di tema itu. Nah, ketika berhadapan dengan pengetahuan, sikapnya begitu. Nah, khusus masalah bumi datar ini sebenarnya yang menyatakan ada nasnya itu tafsirnya, bukan nasnya. Makanya harus dipastikan apa yang kita pahami ini nas atau sebenarnya tafsir atas nas. Gitu. Kalau tafsir atas nas beda dengan nas. Istilah bumi datar itu perlu dipastikan itu tafsir akan terhadap nas. Gitu. Nah, kalau nanti ketemu tafsir akan nas dan berhadapan dengan pengetahuan, itu cara melihatnya dua-duanya dilihat. Pengetahuannya dilihat ulang, tafsirnya dilihat ulang. Gitu. Nanti apakah tafsirnya ini memang sudah clear? Pengetahuannya sudah clear, karena kalau nas itu benar berarti di konteks Quran mau udah nggak perlu, hadis berarti sahih, di tema yang sama, utuh, itu tidak mungkin bertentangan dengan pengetahuan. Kalau pengetahuannya juga benar. Karena yang mengizinkan pengetahuan terjadi ini Allah SWT. Dan saya beberapa kali punya kasus, tapi konteksnya sosial ya. Kalau yang pengetahuan alam kan agak baku biasanya sih lama. Cuman khusus masalah bumi ini agak gonjang-ganjing. Cuman saya udah nggak ngikuti. Berarti
nggak mendalami penelitiannya, juga tidak mendalami tafsirnya gitu. Adalah itu panjang nanti. Tapi di pengetahuan, contohnya kalau di parenting, contohnya lagi di sebagian konsep di psikologi, itu banyak yang ujungnya berubah penelitiannya. Gitu. Ujungnya berubah, penelitiannya berubah. Dan dibantah oleh peneliti setelahnya juga. Sehingga ya memang yang benar ya syariat itu. Gitu. Nah itu kalau kita bisa menekuni ini bagus sebenarnya. Tapi yang butuh effort ya. Kalau ada jamaah yang mau menekuni silakan aja. Bagus banget. Nanti menjadi kontribusi terhadap penguatan sunnah. Gitu. Jadi Ustaz, kita nggak boleh menyalahkan juga dong kalau ada sekelompok orang mengatakan bahwa meyakini sekali bahwa bumi itu datar gitu ya. Nah di konteks ini ya nggak ada salahnya, itu memang yang ia dapati tafsir dia ketemunya begitu, tetapi itu tidak bijaksana. Kenapa? Karena belum final sebenarnya, di tafsirnya itu belum final. Gitu. Berhadapan dengan pengetahuan, dan kemudian kalau caranya begitu menjadi tidak elegan. Mestinya kalau di konteks ini karena agak kompleks bahasanya, itu perlu juga buat penelitian kepada yang memahami bumi ini bundar, di challenge penelitian lagi gitu. Cuman kan bab ini butuh nggak sedikit kan gitu. Dan bagi yang meyakini katakan dengan tafsir, coba buktikan dengan pengetahuan juga gitu. Karena tidak mungkin kalau tafsir yang akhirnya kau pegangi bumi ini datar hanya pakai itu, lo gimana dengan pengetahuan yang ada ini gitu. Jangan biarkan orang meragukan agamamu kalau kayak gitu ceritanya. Ternyata bukan agamamu, itu tafsirmu atas ayat. Ya, betul. Mihada itu kan bukan berarti maknanya datar kan, terhampar gitu. Terhampar itu kan tidak harus datar gitu. Dan memang saya ketika ditanya urusan kayak gini, saya belum menekuni. Jadi jawabannya paling global gitu. Meskipun saya termasuk orang yang punya perhatian kepada penelitian ya. Tapi penelitian alam semesta ini kan nggak ini rumit gitu. Ini meliputi alat panjang lebar. Ah, sudahlah yang ahli-ahli sana suruh neliti, nanti kalau sudah ada hasil kasih tahu ke saya gitu. Allah alam bisa. Sekian, jazakallah khair. Iya. Nah, Ustadz, saya bacakan lagi pertanyaan di chat dari Ibu Nurul Hayati. Ustadz, mohon penjelasan apa saja amalan yang dicontohkan Rasul di bulan Rajab ini dan apa yang dilarang. Oke, di bulan Rajab ini apa aja? Seluruh kebaikan disunahkan, terutama saum ya. Jadi saum bulan Rajab, saum bulan Rajab. Gitu. Jadi tidak ada amalan khusus sebenarnya. Termasuk nanti di Sya'ban. Cuman memang saum bulan Rajab ditekankan. Hadis Ibnu Umar. Hasan atau bahkan hadis sahih kalau nggak salah. Artinya seluruh amal soleh disunahkan di bulan ini. Gitu. Dan kalau kita perhatikan, secara umum sebenarnya sepanjang tahun itu Rasul secara umum ya seluruh amal solehnya kejalani semua. Cuman ketika bulan Rajab, Sya'ban itu ada penekanan. Yang akhirnya hikmahnya itu sebagai tamhidan li Ramadan, sebagai dasar menuju Ramadan. Allah alam bisa. Terima kasih Ustadz. Saya lanjutkan, ini pertanyaan dari Pak Husairi. Alhamdulillah Pak Husairi udah ikutan lagi Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita udah komunikasi. Ya, teman kita yang sedang kemarin itu operasi jantung, ini sekarang ikutan lagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih doa teman-teman semua sehat, yang ada di grup 2. Ya, saya bacakan Ustadz ya pertanyaan di Pak Usairi. Izin bertanya, katanya kita bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, bagaimana kita bisa menggapai rahmatnya itu, rahmat Allah itu sampai ajal menjemput? Ini memang konsep ini menarik ya.
konsep tentang kita masuk surga karena rahmat Allah. Kalau di surat Yasin tadi kan karena ampunan Allah dan pemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Itu ya bahasa lainnya adalah rahmatnya Allah. Gitu. Jadi kita berbuat ini sebenarnya dalam rangka menjemput rahmat Allah. Kalau gampangnya gini, gampangnya supaya kita paham. Rahmat Allah itu kan kasih sayang Allah, gitu ya. Rahmat Allah itu kan kasih sayang Allah. Nah, kita dapat surga itu karena kasih sayang Allah, insya Allah. Nah, supaya kita ini mendapat kasih sayang Allah, ya jadi hamba yang taat aja. Nanti sayang sama Allah. Kalau jadi hamba yang baik aja, sayang Allah. Gitu. Jadi hamba yang menyenangkan hamba-hamba Allah yang lain. Nanti sayang sama Allah. Jadi hamba yang dekat dengan Allah. Nah, kalau kita coba membuat agak sistematis, itu agar kita disayang oleh Allah atau mendapat rahmat Allah, itu yang pertama. Ini yang umum dulu ya. Taatilah Allah dengan sepenuh hati. Bukan setengah hati. Yakni taat luar dalam. Gitu. Oke, taat luar dalam. Dasarnya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan muhsinin, orang yang baik. Muhsin itu adalah taat luar dalam. Masih ingat nggak yang disebut dengan ihsan? Ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam kun tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Kau menghamba Allah seakan-akan melihat Allah. Atau Allah melihatmu. Kau yakin Allah melihatmu. Jadi taat itu dengan hati gitu. Salat dengan hati. Khusyuk apa gitu. Yang pertama. Yang kedua, termasuk dalam arti ihsan maknanya berbuat baik. Ya, artinya apa? Kita menjadi orang baik. Baik itu gimana sih? Banyak amal solehnya. Nah, kira-kira kita. Udah memperbanyak aja amal soleh. Ya sedekah, ya apa saja gitu. Itu namanya termasuk dalam arti muhsinin. Ya, karena ihsan itu maknanya kompleks. Ada tadi anta billah ka'annaka tarah, itu juga ihsan. Termasuk ihsan maknanya itu baik dalam arti sesama, kayak wabil walidaini ihsana, itu maknanya baik gitu. Yang ketiga, insya Allah yang akan menjemput rahmat Allah adalah menyayangi sesama hamba Allah. Dalilnya irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, nanti yang ada di langit menyayangimu. Jadi sama hamba Allah itu, sama orang, sama itu penuh kasih sayang, penuh empati. Bukan penuh amarah dan kebencian. Gitu. Paham ya? Makanya nih teman-teman yang dirahmati Allah, kalau melihat maksiat, itu harus menggunakan dua kacamata. Yang pertama, orangnya disayangi, maksiatnya dibenci. Jangan dibenci dua-duanya. Saya suka ngibaratin kayak kalau ngelihat anak kita nakal, katakan saya menggunakan istilah nakal ya, anak kita nakal, itu kan ngebenci kenakalannya, tapi anaknya kan disayangi masih kan. Begitu nakalnya hilang, ya dipeluk. Nah, gini dong, nah, jadi anak baik. Nah, mama seneng nih. Apa akhirnya benci terus? Karena kamu pernah nakal, maka sono pulang aja. Aku nggak pernah mau lihat. Nggak gitu kan? Nah, kita sama hamba Allah itu gitu. Jadi ngebenci kemaksiatannya, orangnya disayang. Begitu hilang kemaksiatannya, ya akhirnya disayang. Kalau belum, ya belum. Lo masih maksiat kok, makanya gue benci. Gitu kira-kira. Makanya lo baik.
Tapi tetap aja, makanya kenapa sih kamu itu nggak taubat-taubat? Nah, kira-kira bahasanya itu bahasa kasih, saya paham ya kira-kira. Termasuk menyayangi kucing, menyayangi itu irham man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kemudian yang keempat, termasuk amal-amal yang menjemput rahmat Allah itu ada apa namanya? Sekaligus sebenarnya. Sekaligus supaya dapat itu doa minta rahmat. Jadi seperti doa yang dicontohkan oleh Nabi siapa itu yang kena sakit itu Nabi Ayub ya. Masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Gitu. Menyebut sifat Allah arhamur rahimin. Makanya misalnya doa ya Rahman irhamna. Itu juga bagian dari cara menjemput rahmat Allah. Tadi ada 4 ya secara umum. Ketaatannya itu full, luar dalam, bukan setengah hati. Yang ketiga, berbuat baik aja. Ihsan ya. Keempat, ketiga, menyayangi hamba-hamba Allah. Terakhir, doa minta rahmat. Salah satunya tadi misalnya, menggunakan asma ya Rahman ya Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi, barangkali bisa ya Ustadz ya? Fadhal Bu, iya. Ibu Yasti Harlita. Bukan, maaf. Dari Ibu Lisa. Apakah mengenai hadis qudsi ini implementasinya menjadi hadis Rasulullah ya Ustadz? Apa itu khususan untuk Rasulullah saja? Barangkali pertanyaan tentang hadis qudsi Ustadz. Gimana Bu pertanyaannya? Apakah mengenai hadis qudsi ini implementasinya menjadi hadis Rasulullah ya Ustadz? Apa itu khususan untuk Rasulullah saja? Iya, jadi hadis qudsi itu kan sebenarnya Rasulullah menceritakan tentang firman Allah, gitu. Hadis qudsi itu memang sebenarnya adalah firman Allah. Kan misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, gitu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wa itu firman Allah. Hai hamba-hambaku, kalian berbuat salah di siang dan malam hari, fastaghfiruni aghfir lakum. Innakum law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataitukum bi qurabiha maghfirah. Itu Allah yang berfirman. Cuman disebutkan, diceritakan oleh Rasulullah. Lah, apa bedanya dengan Al-Quran? Nah, sehingga nanti banyak bahasan. Ada yang bentuknya Al-Quran, ada yang bentuknya emang cerita Rasulullah bahwa ini Allah berfirman. Gitu. Nanti bahasanya Quran itu yang diterima membacanya jadi ibadah. Kalau hadis qudsi kan tidak. Itu perbedaan-perbedaannya. Apakah itu khususnya Rasulullah? Iya. Ya, hadis qudsi itu ya khususnya Rasulullah. Karena kita tidak temui di nabi-nabi sebelumnya ada hadis qudsi. Adanya adalah kitab atau kemudian nabi tersebut menyatakan menjadi syariat nabinya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh diteruskan pertanyaannya Ustadz ya? Betul Bu. Jadi maksudnya kalau hadis qudsi itu kan tidak sama dengan Al-Quran ya Ustadz. Padahal sama-sama perkataan Allah kepada Nabi. Itu bagaimana Ustadz ya? Apa kalau bahasa gampangnya itu terserah Allah membaginya dan masukkan yang hadis qudsi gitu aja. Bukan, maksud saya bukan itu. Maksud saya apakah yang ada di kalau di Quran kan udah pasti kita harus ikuti gitu loh. Yang di hadis qudsi itu bagaimana posisinya? Apa di bawahnya Quran sedikit atau dengan hadisnya sendiri gitu loh? Kalau di hadis qudsi ya karena itu posisi syariat ya.
atau posisi dasar hukum. Kalau posisi dasar hukum, hadis qudsi ya di bawah Al-Quran. Di atas hadis gitu, Ustaz? Hadis yang Rasul itu. Ya iya, tentu. Jadi sama-sama hadis qudsi itu di atas, paling tinggi. Sama-sama hadis. Nah, terus tentang sebenarnya enggaknya kalau itu kita mau sebentar, kalau kita mau filosofinya, lah hadis Rasul sekalipun kan juga wahyu Allah sebenarnya. Hadis Rasul sekalipun itu kan wahyu Allah sebenarnya. Karena Nabi tidak mengatakan kecuali atas wahyu Allah. Cuman bentuk-bentuknya aja, ada yang akhirnya Al-Quran, akhirnya hadis qudsi, adanya hadis Rasulullah, nah, gitu-gitu aja. Lalu kalau yang hadis qudsi sendiri ada maksud saya mana yang sahih mana enggak gitu, ada enggak, Ustaz? Ya itu kan akhirnya tunduk kepada proses pentasihan hadis. Tapi sampai sekarang yang Anda pahami, kalau sudah hadis qudsi semuanya sahih. Karena biasanya orang-orang yang suka membohongi, membuat kebohongan itu nggak berani bikin hadis qudsi. Kalau dalam cerita sejarah pembuatan hadis palsu, itu hadis qudsi nggak ada yang berani buat. Nggak berani. Jadi akhirnya nggak ada hadis qudsi yang palsu, nah itu bilang minta. Baik, Ustaz. Ini udah jam 7, Ustaz, tapi Assalamualaikum, masih ada... Maaf, Ustaz, Pak, sebentar, Pak. Saya mau tanya tentang... Oh ya. Mas, jam 7, ini udah jam 7, Ustaz. Ini ada Bapak ini yang bertanya barusan, dan satu lagi pertanyaan. Oh, diteruskan apa enggak, Ustaz? Padahal, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. Moga, Pak. Silakan, Pak, yang bertanya, Pak. Ya. Pak Ustaz, tadi tentang hadis qudsi ya Pak Ustaz, katanya kan hadis qudsi itu tidak ada yang berani mempalsukan dan itu pasti soleh ya Pak Ustaz ya. Nah tentang hadis qudsi ini ada yang mengatakan bahwa sebelum aku ini diciptakan oleh Allah, nurku ini diciptakan oleh Allah sebelum seluruhnya ini ada. Apa benar seperti begitu Pak Ustaz? Itu Nur bukan hadis Muhammad itu bukan hadis qudsi, itu hadis Rasulullah, cuman kesahihannya dalam bahasan. Yang tepat itu sebenarnya Rasul sudah disebutkan oleh Nabi sebelum Rasulullah. Cerita Rasul ini sudah dibahas oleh Nabi sebelum Rasulullah. Nah, kalau bab hadis Nur Rasulullah ini memang bahasanya panjang, tapi tingkat kesahihannya dalam perdebatan yang panjang. Nur Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan hadis qudsi, itu hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah itu. Nur hadis Muhammad itu hadis Rasulullah ya Pak. Tapi itu sahih Pak ya. Nanti kalau sebagaimana saya pernah sampaikan di sini, kalau ingin tahu tentang hadis, maka kasih ke tag Arabnya. Kalau makna gini enggak, karena kalau kita menyatakan sahih itu bukan makna yang kita sahihkan. Yang kita sahihkan itu tag hadisnya. Jadi Bapak bawa aja tag hadisnya, nanti kita cari. Kita sampaikan yang sahih mana. Gitu. Tapi konsep Nur Muhammad, itu nanti bicara konsep. Tapi kalau bicara sahih tidak sahih, ya kasih tag hadisnya. Nanti kita nyatakan ini dhaif, ini sahih. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nggak bisa kalau hanya mengatakan hadis Nur Muhammad sahih apa dhaif, nggak bisa, karena harus tahu tagnya. Oh gitu ya, oke. Terima kasih. Terlalu riskan kalau mengatakan itu. Karena riwayat itu kan banyak sekali ya. Baik. Ustadz, satu lagi Ustadz, pertanyaan terakhir ya Ustadz ya dari Bu Wati. Syarat syariat Nabi tentang poligami. Bagaimana menyikapinya agar tidak jadi perdebatan antara suami atau istri, antara perempuan umum dengan kaum feminis? Yang nanya siapa yang nanya ini? Bu Wati. Oh Bu Wati, emang di poligami dianya? Jangan gitu Ustaz, cuma nanya aja kok. Jadi gini, yang pertama memang ada lebay di banyak pihak dalam memahami ini. Poligami biasa aja, syariat biasa. Rasul itu dalam nikah dan dipraktekkan sama Rasul itu punya dua syariat dalam bab pernikahan. Pernah monogami dan pernah poligami. Jadi monogami juga syariat Rasulullah dan sunnah Rasul
Saya pernah berulang kali di beberapa majelis yang ngomong bahwa poligami itu sunnah, yang monogami nggak sunnah, sini tak lempar sendal. Gitu serius aku. Karena Rasul itu pernah monogami. Artinya yang monogami ya ngikutin sunnah. Dan monogami Nabi kalau dihitung dari sejak Rasul jadi Rasul itu kan 10 tahun. Gitu kan. Karena Rasul sebelum jadi Rasul kan tidak syariat kan. Jadi artinya siapa saja yang monogami ya sunnah, yang poligami ya sunnah. Gitu. Nah, terjadi lebay. Yang lebay kanan. Yang tidak poligami nggak nyunnah, itu lebay. Terus dilawan sama yang sebelah kiri. Yang poligami itu menyakiti wanita, lebay. Banyak wanita nggak sakit, itu biasa aja. Malah nyuruh istrinya. Jadi itu yang pertama. Nah, akibat lebay di dalam penyampaian sunnah ini, lahirlah penolakan lebay pula oleh orang feminim. Gitu. Ya, paham ya? Dari sudut. Jadi kalau syariatnya mah rileks aja. Allah tahu hambanya. Allah ini tahu hambanya. Yang membuat syariat ini itu Allah. Dan syariat ini untuk kebaikan hambanya. Jadi ada yang memang, kenapa kok tidak? Katakan kalau menggunakan asumsi. Kenapa nggak full saja monogami? Nanti kalau tak kasih penelitian, ibu-ibu bisa nyaho. Kenapa nggak full poligami? Kalau tak kasih penelitian, bisa nyaho itu. Yang suka poligami doang. Jadi ini itu syariat yang keren banget untuk hambanya. Istilah kata gini, ada 2 bentuk pilihan menikah yang diizinkan sama agama. Poliandri nggak boleh, itu bahaya. Yang hanya itu monogami atau poligami, itu masih baik. Nah, ada sebagian hamba itu memang bagusnya monogami. Ada sebagian hamba yang bagusnya poligami. Penelitian. 48% dari laki-laki itu memilih monogami. 52% laki-laki menginginkan istri berikutnya. Itu penelitian. Yang meliti orang sekuler. Bukan Ustadz Muhsinin yang buat penelitian. Kalau saya nanti dianggap punya interest. Jadi fakta ini kan fakta sosial. Nah, yang 52% ingin istri lain ini, gimana solusinya? Maka diizinkan poligami. Supaya tidak nyakiti gimana? Dibikin syarat ketat. Nah, gitu ini kalau konstruksi berpikirnya. Harus adil dan kuat. Ya. Kalau dari sudut adil dan kuat, nggak ada laki-laki yang berani poligami sebenarnya. Susah. Kau pikir gampang. Karena begitu dia poligami, dia wajib mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Makanya kalau poligaminya nggak ini, harus minta maaf banyak kepada istri-istrinya. Supaya nanti di akhirat nggak repot. Minta maafin, kurang adil. Minta maaf, nafkahnya kurang. Dimaafin, ya bersyukur. Kalau nggak dimaafin, ya repot kelak di akhirat. Gitu maksud saya gitu. Nah, makanya di bab ini sebenarnya secara syariat itu udah clear. Ya, monogami sunnah, poligami sunnah. Bagi laki-laki yang potongannya 52%, ya siap-siap harus menguatkan diri, mengadilkan diri. Kalau nggak kuat, ya udah, ya jangan coba-coba. Ya udah, berarti ya itu namanya kegedean kemauan, lemah tenaga. Kira-kira kayak gitu. Kemauan besar, lemah tenaga. Nah, kalau yang kemauannya besar ya harus menguatkan tenaga. Gitu, dan macam-macam. Atau menyeimbangkan. Kenapa? Nah, karena sebenarnya titik terakhirnya jangan sampai hubungan laki perempuan ini jatuh ke haram gitu aja. Maka bagi yang cukup dengan satu, syukurlah.
Bagi potongan 52, ya harus menguatkan. Kalau enggak, ya harus puasa banyak. Supaya dia cukup dengan 1. Intinya jangan sampai haram. Nah, bagi yang lebih dua-duanya, mohon berhenti lebay, biasa aja. Biasa aja. Nah, bagi ibu-ibu yang tidak ingin dipoligami, dan saya yakin semua ibu-ibu pasti tidak ingin dipoligami. Tinggal kau pegangi suami, jangan kemana-mana, gitu aja. Nggak usah bahas syariatnya. Jadi laki-laki, kan poligami sunnah. Ibu tinggal jawab, monogami juga sunnah, Pak. Gitu. Aku pingin poligami, sok, kalau kuat, tak doain. Geser-geser kau, gitu. Ujungnya juga nggak akan kuat. Misalnya gitu, kalau dia benar. Tapi ala kulli hal ini bab pilihan masing-masing keluarga. Kan? Gitu. Dan kalau masalah ada orang yang ingin monogami, saya pernah ketemu satu keluarga, masalahnya kompleks sekali. Saya tangani hampir 3 tahun. Ini kompleks 3 tahun. Dan kesimpulannya poligami. Ini solusinya poligami. Istrinya mempersilahkan. Memang bagusnya poligami, Mas. Udah kamu poligami aja. Silahkan. Supaya rumah tangga kita bisa kejaga. Kalau enggak, kita bisa cerai. Kata suaminya apa? Enggak, Ustaz, aku enggak sanggup poligami. Aku memilih cerai aja. Loh, ini solusimu ini poligami, bukan cerai. Tapi aku enggak sanggup, Ustaz. Aku enggak sanggup. Aku gajiku cuma sekian. Enggak cukup kalau dipakai nafkahi 2 orang. Jadi aku memilih cerai aja. Akhirnya memilih cerai. Loh, bayangin aja. Jadi karena apa? Potongan dia potongan monogami itu. Gitu. Yang 48% tadi. Jadi kalau ibu-ibu ingin punya suami yang monogami, cari yang potongan 48%. Ada potongannya itu. Tapi kalau ketemu yang potongan 52%, siap-siap aja. Megangin kakinya. Nah, gitu kira-kira gitu. Itu ya terserah masing-masing aja. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Ya Ustadz. Ustadz, kalau diterusin tadi potongannya kayak apa, Ustadz? Oh, ada potongan-potongan. Kalau yang potongan monogami itu yang melankolis itu biasanya monogami. Melankolis itu biasanya monogami. Dia susah poligami. Karena dia tidak bisa melihat orang susah, orang melankolis itu. Terus yang pokoknya melankolis itu nggak mungkin poligami. Makanya kayak adalah tipe melankolis, apalagi yang melankolisnya plekmetis, itu udah nggak bisa poligami. Dia maunya hidupnya nyaman dan dia penuh perasaan, nggak mungkin dia poligami. Tapi kalau dia plekmetis dan korelis, ya itu potongan poligami. Tapi ya tentu bukan hanya variabel ini, ada variabel-variabel lain. Pokoknya asal orangnya nggak rasa-ngerasa, yang nggak ngerasa ya leadership-nya kuat, terus perasaannya rendah, itu potongan itu. Itu hati-hati ya kayak gitu. Tapi memang kalau dia leadership-nya kuat, ya karirnya bagus biasanya. Karirnya kan bagus, bang, leadership-nya kan kuat, karirnya bagus. Ini hati-hati yang karirnya bagus itu. Itu plus minus. Jadi ini akhirnya menjadi ujian. Ingin punya suami lemah, bersyukurlah. Insya Allah monogami. Ingin suami kuat, hati-hatilah. Dia bakal poligami. Ya gitu kira-kira. Kalau kita bicara hikmahnya gitu. Carilah suami kuat yang melankolis. Nah itu mungkin agak ketahan biasanya. Ya, bagus karirnya, tapi dia perasa apa gitu, suka bikin puisi, suka bikin lagu, itu nggak bisa poligami itu. Pak Agung ini potongannya nggak bisa poligami, nggak bisa. Ya Ustadz, terima kasih. Udah nggak usah dibahas. Sudah 13 menit Ustadz, barangkali kita cukupkan kali ini Ustadz ya. Iya Bu. Monggo kita berdoa bersama dipimpin Ustadz sekaligus untuk mengakhiri kajian ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakiyya anta khairu man zakkaha ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu.
irhamna wa'afina wa'fu anna. Afina fi ajsadina, afina fi asma'ina, afina fi absarina. Ya Allah, sehatkan kami dalam badan kami, sehatkan kami dalam pandangan kami, sehatkan kami dalam pendengaran kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bareng-bareng doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.